Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Tia di sini. Nah, hari ini kita belajar matematika, masih di materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan. Sebelumnya siapkan dulu alat-alat tulis kalian. Sudah? Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memberi kalian beberapa contoh, semoga kalian dapat memahami contoh yang Ibu jelaskan ya. Contoh yang pertama, suhu udara kota Banjarmasin saat malam hari 31 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu kota Banjarmasin mencapai 35 derajat Celcius. Berapa selisih suhu udara kota Banjarmasin siang dan malam hari? Penyelesaiannya, kalau selisih berarti kita harus mengurangkan suhu yang besar dengan suhu yang kecil. Seperti ini. Selisih sama dengan besar dikurang kecil. Suhu yang terbesarnya adalah 35 derajat Celcius. Kita tulis di sini, dikurang 31 derajat Celcius, sama dengan 4 derajat Celcius. Jadi, selisih suhu udara kota Banjarmasin siang dan malam hari adalah 4 derajat Celcius. Nah, sampai sini sudah paham? Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Suhu daging yang didinginkan di kulkas negatif 4 derajat Celcius. Sedangkan suhu daging setelah dikeluarkan dari kulkas 14 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas? Untuk perbedaan hampir sama dengan yang selisih tadi, maka yang besar dikurang yang kecil. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Perbedaan sama dengan besar dikurang kecil. Suhu terbesarnya ada 14 derajat dikurang negatif 4. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. 14 dikurang negatif 4. Jangan 14 dikurang 4, itu salah karena kan di sini kan negatif 4. Jadi 14 dikurang buka kurung negatif 4 derajat tutup kurung. Pokoknya hati-hati ya untuk menaruh tanda-tanda negatif ini. Sering sekali banyak kesalahan di soal seperti ini. Nah, lanjut. Ini kan negatif ketemu negatif ya. Maka tandanya berubah jadi positif. Jadi 14 derajat tambah 4 derajat sama dengan 18 derajat Celcius. Maka kita simpulkan, jadi perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas adalah 18 derajat Celcius. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini, seekor jangkrik berada di titik negatif 5 dan melompat 3 kali ke kanan. Jika tiap loncatan jauhnya 2 satuan, di titik berapakah jangkrik tersebut akan sampai? Kira-kira bagaimana? Ini ada penjumlahan dan ada perkalian. Oke, Ibu bantu. Pertama, kita tulis dulu posisi jangkrik sama dengan dia berada di titik negatif 5. Kita tulis dulu sini negatif 5. Dan melompat 3 kali ke kanan. Kalau ke kanan, kalau dalam garis bilangan artinya tambah kan? Makanya sini tambah. Tambah berapa? Tambah 3. Dan tiap loncatan itu jauhnya 2 satuan. Nah, karena tiap loncatan jauhnya 2 satuan, maka 3 dikali 2. Karena tiap meloncat tuh, tiap sekali meloncat itu 2 kali, 2 titik yang dilewatinya. Makanya dikali 2. Nah, di sini kan ada tambah dan kurang. Yang kalian kerjakan lebih dulu adalah yang kali. Jadi yang negatif 5 tetap tambah 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Sama dengan negatif 5 tambah 6. Sama dengan 1. Jadi dapat kita simpulkan. Jadi jangkrik tersebut akan sampai di titik 1. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Coba kita baca. Ibu membeli 4 kardus buah apel untuk keperluan pesta. Masing-masing berisi 30 apel. Karena kurang, ibu membeli lagi 12 apel. Jika apel itu dimasukkan ke dalam 6 keranjang, maka berapakah isi apel di dalam keranjang? Oke, untuk penyelesaiannya kita memakai diketahui dan ditanya.
Nah, untuk diketahui ini, kita tulis informasi-informasi apa sajakah yang ada dalam soal. Yang pertama, di sini ibu membeli 4 kardus buah apel untuk keperluan pesta, masing-masing berisi 30 apel. Lalu informasi kedua ada di kalimat kedua ini, ibu membeli lagi apel 12 apel. Maksudnya ibu membeli lagi apel sebanyak 12 apel. Dan dari kalimat ketiga kita dapat apel itu dimasukkan ke dalam 6 keranjang. Kemudian yang ditanya berapakah isi apel di dalam keranjang. Nah, untuk diketahui dan ditanya ini sudah paham bagaimana menemukannya? Untuk diketahui ini kalian dapat menemukannya di tiap-tiap kalimat di dalam soal. Yang pentingnya kalian tulis. Oke, lanjutlah kita ke cara menjawabnya. Nah, cara menjawabnya ada dua. Yang pertama, ini kalian menjawab berdasarkan informasi-informasi yang kalian dapat. Nah, tadi kan yang pertama, ibu membeli 4 kardus buah apel. Untuk keperluan pesta masing-masing berisi 30 apel. Artinya ada 4 kardus, tiap kardus itu ada 30 apel. Nah, untuk mencarinya adalah 4 kardus dikali 30. Sama dengan 120 apel. Jadi dalam 4 kardus buah apel itu ada 120 apel. Lanjut, ibu membeli lagi apel sebanyak 12. Artinya kan yang 120 yang ini tadi itu ditambah dengan apel yang ibu beli lagi. Jadi 120 ditambah 12 sama dengan 132 apel. Kemudian dari yang apel yang ibu punya itu dimasukkan ke dalam 6 keranjang. Kalau artinya 132 yang ini tadi itu dibagi 6. Dibagi ke 6 keranjang. Jadi 132 apel dibagi 6 sama dengan 22 apel. Nah, dapat sudah jawabannya. Jadi isi apel di dalam keranjang adalah 22 apel. Dan inilah cara pertama. Nah, untuk cara kedua itu kalian langsung aja mencari banyak apel. Banyak apelnya kalian kalikan dulu. 4 kali 30 lalu ditambah 12 sama dengan 120 tambah 12 sama dengan 132 apel. Kemudian yang kedua, banyak apel dalam keranjang. 132 dibagi banyaknya keranjang. Banyaknya 6 kan tadi, sama dengan 22 apel. Jadi isi apel di dalam keranjang adalah 22 apel. Nah, ini terserah kalian dimana mau menjawabnya, mau cara 1 atau cara 2. Ya dimana kalian paham antara dua cara ini. Yang penting hasilnya pasti sama, biarpun caranya berbeda, ya pasti jawabannya sama. Kemudian nomor 5, nomor terakhir. Nah, ini kita baca dulu ya. Randi, Citra, dan Ria mengumpulkan uang untuk disumbangkan kepada anak panti asuhan. Randi mengumpulkan 64.000, Citra mengumpulkan 56.000, dan Ria mengumpulkan 60.000 rupiah. Uang yang dikumpulkan tersebut akan mereka belikan buku seharga 3.600 rupiah per buah. Jika jumlah anak yatim adalah 25 orang, berapakah buku yang diterima tiap anak? Oke, penyelesaiannya kita memakai diketahui dan juga ditanya lagi. Nah, untuk diketahuinya dapat kalian baca. Di sini ada 4. Ibu menyusun berdasarkan soal-soal nomor 5 ini tadi. Dari kalimat pertama kita dapat kata ini. Di sini kan Randi, Citra, dan Ria mengumpulkan uang. Artinya nanti uangnya itu bakal mereka jumlahkan. Kemudian Randi mengumpulkan 64.000 rupiah, Citra mengumpulkan 56.000 rupiah, dan Ria mengumpulkan 60.000 rupiah. Di kalimat ketiga, kita dapat informasinya yaitu uang yang dikumpulkan tersebut akan mereka belikan buku seharga 3.600 per buah. Jumlah anak yatim adalah 25 orang. Yang ditanya berapakah buku yang diterima tiap anak. Nah, bagaimana? Sudah bisa untuk menulis diketahuinya dan ditanya? Ini harus ditulis ya, diketahui dan ditanyanya. Lanjut ke cara menjawabnya. Nah, dari informasi yang kita dapat tadi, kita dapat menjumlahkan uang yang mereka kumpulkan.
Jadi 64.000 ditambah 56.000 ditambah 60.000 sama dengan 180.000. Nah, ini adalah jumlah uang dari mereka bertiga. Kemudian, informasi ketiga, uang tersebut akan mereka belikan buku seharga 3.600 per buah. Artinya, jumlah buku yang dibeli berapa gitu kan? Jadi, rumusnya jumlah uang mereka dibagi harga buku per buah. Nah, jumlah uang mereka yang mereka kumpulkan adalah 180.000. Dibagi, berapa tadi harga bukunya? 3.600. Sama dengan 50 buku. Nah, untuk menghitungnya, biar lebih mudah kan ini sama-sama ada 0. 0 ini bisa dicoret. Nah, tinggal 1.800 dibagi 36. Sama dengan 50 buku. Ini untuk mempercepat hitungan kalian aja, dicoret bisa. Nah, kemudian dari 50 buku tadi akan dibagikan ke berapa orang? Ke 25 orang anak yatim. Makanya di sini banyak buku yang diterima tiap anak adalah jumlah bukunya dibagi jumlah anaknya, sama dengan 50 dibagi 25 sama dengan 2 buku. Jadi buku yang diterima tiap anak adalah 2 buku, seperti itu. Oke, dari 5 contoh ini Ibu harap kalian catat ya, karena dengan mencatat itu dapat mempermudah kalian memahami materi ini, karena dengan mencatat kan otak kalian bisa sambil merekam apa yang kalian tulis, apa yang kalian catat, dan bisa sambil memahami apa yang kalian catat itu. Oke, seperti biasa Ibu akan memberikan kalian tugas, di mana tugas itu akan mengetahui di mana sampai mana sih kemampuan kalian di dalam materi ini. Tugasnya cuma ada 3, kerjakan di buku PR kalian. Oh iya, jangan lupa ya, karena ini soal berupa permasalahan, itu harus ada kesimpulannya. Karena kesimpulannya itu ada poinnya juga. Jadi kalau kalian kurang menulis kesimpulannya, maka nilai kalian berkurang. Biarpun jawaban kalian benar, tapi karena kurang kan kesimpulannya, jadi nilai kalian berkurang. Seperti itu. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari dulu ya tentang lingkaran di bab selanjutnya. Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran. Oke, berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.